Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enita Dwi Adining Tias di podcast MTSN 1 Kota Malang. Kali ini kami kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mari berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak, monggo. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa semua audiens yang ada di seluruh dan agama yang ada di Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Yudin. Saya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Inspektorat Wilayah 3. Kebetulan mitra kita adalah salah satunya Provinsi Jawa Timur. Saya auditor ahli madya di Inspektorat Wilayah 3 yang kebetulan hari ini kita ditugas oleh Pak Irjen untuk melakukan pendampingan terhadap P3H. Begitu Ibu. P3H itu mungkin bisa dijelaskan Bapak ya, untuk pendampingan proses produk halal. Barangkali bagaimana bisa mengedukasi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, untuk mau dan sangat antusias mengikuti program ini. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya suatu kehormatan bisa hadir di podcast ini karena kita juga membawa misi yang sama terkait dengan penggunaan produk halal yang sampai sekarang, sampai mungkin akhir kiamat pun tidak akan pernah berhenti namanya produk halal. Jadi namanya jualan produk itu tidak akan berhenti, lagi makanan dan minuman. Yang kedua, misi kita itu adalah meningkatkan indeks halal global kita di Indonesia yang masih peringkat keempat. Jadi kalau di AHG kita itu masih ke posisi keempat, kita jauh di bawahnya Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab. Kita hanya menang satu tingkat di bawah Iran dan Turki. Oleh karena itu ini menjadi programnya Pak Menteri, konsen terhadap programnya Pak Presiden untuk percepatan produk halal. Yang kedua, tentu di dalam agama kita ada beban moral sebagai umat beragama, bahwa itu ada hadisnya bahwa setiap orang yang mengkonsumsi satu titik pun produk yang tidak halal ke dalam darah kita, maka itu selama 40 hari kita tidak akan diterima seluruh amalan kita. Itu di sebuah hadis kalau tidak salah. Artinya ini adalah program yang sangat mulia dan terkait dengan ketentraman, ketenangan umat di dalam mengkonsumsi produk halal tersebut. Gitu Bu. Iya. Baik, suatu program yang sangat penuh barokah ini Bapak. Betul. Misinya mulia sekali. Betul sekali. Nah, ini ada target khusus untuk mencapai sertifikat halal ini Bapak. Kalau tidak salah adalah 1 juta. Ini bagaimana untuk kiatnya mencapai 1 juta ini Bapak? Iya. Jadi kita ini salah satu misi di Kementerian Agama itu di bawah BPJPH, Badan Penyelenggara Produk Halal, punya program yang harus segera ditindaklanjuti adalah percepatan sertifikat halal 1 juta sertifikat halal. Karena di tahun 2024 itu 10 juta itu sudah tercapai. Maka setelah 2024 Juni, maka semua pelaku usaha seharusnya sudah punya sertifikat halal di semua produk usahanya. Oleh karena itu kita mendorong ya, mengawal percepatan tadi melalui beberapa instrumen. Nah, di sini kan kita ada beberapa tipe pelaku usaha. Ada yang pelaku usaha besar, ada yang pelaku usaha yang UMKM ya, mikro menengah. Nah, kebanyakan yang pelaku menengah inilah yang paling banyak secara kuantitas. Salah satu pelaku usaha yang bergerak itu banyak di lingkungan agama. Itu bisa dia membuka kantin. Baik itu kantin yang ada di kantor kita yang di pusat ya Bu, di eselon 1, ada yang di provinsi, ada yang di madrasah, ada yang di perguruan tinggi PTKIN ya, perguruan tinggi agama Islam kita. Sehingga ini perlu ada instrumen yang mendorong para pelaku untuk bisa segera mendaftarkan produk-produknya supaya ketenangan, ketentraman bagi para konsumen. Nah, di data kita yang bisa mendorong di pelaku usaha mikro menengah ke bawah ya, itu adalah kita punya namanya P3H, jadi pendamping proses produk halal. Dan itu ada LP3H-nya, ada lembaganya di bawah mereka diberikan bimbingan teknis, diberikan pelatihan, dan tentu bersertifikat untuk mendampingi para pelaku usaha kecil menengah ke bawah. Terus yang kedua, karena ini adalah program yang harus dicepatkan, maka
Pak Menteri membuat inisiasi untuk program Sehati, yaitu program sertifikasi halal gratis. Artinya program ini dijalankan melalui para P3H dengan tidak memungut biaya sepeser pun. Artinya para pelaku usaha jangan sungkan-sungkan, jangan khawatir kalau ada beban lain di luar beban itu. Semua gratis sampai tahun 2024 Juni. Makanya bagi para pelaku usaha, mari mumpung ini ada program Sehati, daftarkanlah semua produknya. Nah, kita selama ini untuk percepatannya mencoba menyasar semua pelaku usaha yang melakukan usaha menjual produknya di lingkungan Kemenak. Salah satunya adalah di madrasah. Kenapa madrasah? Karena konsumen yang paling banyak itu ada di madrasah. Karena kita banyak, mungkin ratusan ribu madrasah, terutama di Jawa Timur itu udah ribuan madrasah. Kita bicaranya adalah baru di madrasah negeri. Kita ada 2 regulasi yang mengatur itu, Bu. Jadi yang pertama adalah Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2003, itu peraturan halal di Kementerian Agama untuk yang negeri, baik yang madrasah negeri, PTKI negeri, ya, PTKI itu instruksinya. Nah, untuk swastanya kita menerima surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2023 terkait dengan percepatan sertifikat halal di lingkungan madrasah swasta, pesantren, dan perguruan tinggi swasta. Sementara itu dari semua pelaku usaha yang banyak kita mengerahkan para P3H. Nah, P3H ini unsurnya ada 3, Ibu. Pertama adalah P3H yang bergerak supaya cepat ini melalui penyuluh agama. Penyuluh agama bisa penyuluh agama negeri, bisa penyuluh agama yang masih honorer atau PAH, ya. Ini menyasar bagi pelaku usaha yang di luar lingkungan Kementerian Agama. Yang kedua adalah kita mengerahkan selain penyuluh juga adalah guru dan tenaga pendidik. Ini yang mungkin lebih kena kepada kantin yang ada di madrasah karena mereka juga yang memantau. Ditahu pergerakan yang ada di usaha di madrasah itu seperti apa. Yang ketiga adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini biasanya direkrut dari LP3H yang di perguruan tinggi. Kebetulan di Malang itu LP3-nya adalah di bawah LP3 UIN Maliki. Nah, yang sekarang kita syarat adalah Kementerian Agama itu di kantin, maka kita coba pertama adalah melihat bagaimana progres impresifnya atau progresifnya para P3H yang dari unsur guru dan tenaga pendidik, ya, atau TU, ya. Itu bagaimana? Kita data dulu berapa sih P3H yang ada di madrasah, baik sebagai guru ataupun sebagai yang tata usaha. Yang kedua, kita juga mendata berapa pelaku P3H yang juga menyisir semua madrasah yang ada. Karena bagi P3H itu tidak hanya madrasah negeri, juga ada madrasah swasta, dan itu sangat banyak sekali jumlahnya ketimbang yang di negeri. Nah, karena ini adalah percepatan, maka para P3H didorong untuk lebih cepat mendekati para pelaku usaha, jemput bola biar tidak menunggu. Karena gini, Ibu, banyak sekali asumsi-asumsi yang dari pelaku usaha kalau namanya diajak untuk bunyinya sifatnya formal, sertifikat, khawatirnya ini macam-macam, Bu, yang kita tangkap kemarin itu. Satu, terkait dengan kendala administrasi NIP, nomor induk berusaha. Itu juga tanya bagaimana pengurusannya itu. Yang kedua, biasanya NPWP, kata ini tanya NPWP, kita nggak punya NPWP, gimana masuk ke dalam dalam formnya. Yang ketiga, ini momok yang katanya masih takut adalah pajak. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Keuangan Negara itu bahwa pelaku usaha yang omsetnya di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Nah, kalau yang pelaku usaha di atas 500 juta pun itu pun pajaknya hanya 50.000. Itu kalau omsetnya di atas 600.000. Saya kira para pelaku usaha di madrasah omsetnya masih jauh di bawah atas, ya, berarti di bawah 500 juta lah, ya. Artinya Bapak Ibu yang pelaku usaha tidak usah khawatir terkait dengan itu. Terus yang kedua, akan didampingi oleh para P3H. Nah, P3H ini adalah petugas untuk memverifikasi, memvalidasi semua produk yang pelaku usaha jualkan. Dan ini dalam kategori tergantung jumlah produknya. Kalau jumlah produknya di bawah 10 produk, kalau misalnya ada kantin, ibu kantin itu menjual 5 saja produknya, misalnya makanan basah 2, minuman, ya, es teh, es apa, dawet 3, jadi 5 tuh. Nah, berarti kalau di bawah 9 dia bisa mengajukan dalam skemanya itu self declare. Self declare ini didampingi oleh para P3 dan free, tidak pungut biaya. Kecuali kalau ibu yang pelaku usaha itu memasarkan lebih dari 10 produk. Itu baru nanti ke reguler, itu nanti berbayar.
Nah ini pun nanti berbayar Bu, kalau yang ini juga nggak gratis sepanjang tidak melebihi tanggal 1 Juni 2024. Nah mumpung ini gratis, mari Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kami dari inspektorat pun mengawasi kinerja P3, barangkali nanti ketika diproses atau di proses teknis pendampingannya itu masih ada P3 yang meminta itu, misalnya dia jalan di luar itu, monggo silakan nanti melaporkan pada kami ke inspektorat. Karena kami juga akan memberikan garansi kepada para pelaku usaha, semuanya akan dibantu mulai dari E ke Z-nya, dari mulai hilir pendaftaran sampai ke pengaplikasian input dalam aplikasi Si Halal. Nah tentunya ini juga kita kalau sudah sesuai dengan aturan, nanti untuk penerbitannya itu ada kita di Komite Halal. Nah Bapak Ibu para pelaku usaha mungkin belum tahu bahwa sekarang untuk penerbitan sertifikat halal itu tidak lagi di bawah Komisi Fatwa MUI. Sekarang sudah tidak lagi Bu ya, makanya waktu dulu kan banyak sampai yang 3 bulan 6 bulan karena di bawah MUI semua. Lama prosesnya. Nah sekarang inisiasi oleh kita, jadi sertifikasi itu sudah di wilayah otorisasi oleh Kementerian Agama melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Produk Halal. Yaitu namanya Komite Halal, Komite Fatwa Produk Halal. Ini alhamdulillah kita di Jawa Timur ada 2 anggotanya Bu, 2 anggota Komite Halal Nasional yang menjadi anggota, itu saat ini adalah di LP3H UIN Sunan Ampel, ada juga yang di ISNU lembaganya, itu di LP3. Jadi paling tidak ketika dia anggota komitenya adalah dari orang Jawa Timur, paling tidak kan dia tahu betul bagaimana proses bisnisnya, pengelolaan itu mungkin bisa tidak diperpanjang ya, artinya sesuai dengan prosedur lah ya gitu. Karena banyak beberapa produk yang terpaksa dikembalikan kembali oleh komite kepada pelaku usaha hanya lantaran beberapa item yang belum jelas. Terus selanjutnya Bapak Ibu, semua produk halal itu bisa didaftarkan ya, tidak hanya minuman, juga makanan, terutama yang dijual di kantin-kantin. Ada minuman ya, ada. Jadi tidak benar kalau misalnya mengatakan P3 hanya melayani pengajuan produk yang sifatnya minuman. Makanan pun boleh. Cuma masalahnya ini unsur-unsurnya yang menjadi persyaratan administrasi. Misalnya untuk minuman saja itu kita harus meyakinkan oleh P3H memverifikasinya itu misalnya bahan dasar adalah air untuk minuman ya. Nah, air pun kita harus dicek dulu apakah air itu dari minuman mineral yang sudah halal ya. Kita nggak bisa boleh nyebut merek ya, nanti promosi. Nah, misalnya kalau dari air sumur, dari beda airnya itu perlu juga nanti ada verifikasi. Kita apa adanya daftarkan oleh P3H kepada P3H. Itu silahkan. Saya kira kalau untuk produk air tidak terlalu sulit ya, karena itu bahannya tidak bahan yang harus diverifikasi pendalam. Beda dengan produk yang sifatnya makanan, misalnya apalagi makanan yang unsurnya daging. Nah, unsur daging pun kita agak kesulitan karena itu harus jelas asal muasal daging yang diperoleh. Biasanya para pelaku usaha itu meroleh daging itu dari pasar lokal ya, sehingga dia nggak ambil ribet pusing, udah pokoknya saya beli daging kita olah di rumah. Nah padahal untuk ketentuan halalnya itu harus melalui berasal dari RPH ya, rumah potong hewan, atau RPU, rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Itu insya Allah cepat karena dasar bahan bakunya sudah pasti itu halal. Nah beda dengan kita misalnya beli ayam potong di pasar ya, beli daging kambing di pasar, nah itu pun dipotongnya oleh para penduduk lokal. Nah itu kita perlu ada proses lagi. Nah sebenarnya itu bisa dikasihkan solusi oleh para P3H, bagaimana caranya itu bisa nanti RPH itu bisa keluar sertifikat halalnya. Jadi sebenarnya ini kan usaha kita dari hulu ke hilir, mulai dari usaha dasar bakunya sampai ke pengolahan dan jadinya. Kalau tadi kan makanan ya tadi sampai ke RPH-nya halal tidak apa enggak. Nah itu yang kita targetkan dari situ, sehingga produk halal itu halal secara prosedural ya. Kalau halal secara fisik mungkin halal, tapi unsur halalnya tidak terpenuhi. Mungkin unsur unsur bersih, unsur sehat, unsur suci sudah terpenuhi, tapi secara prosedural labelnya belum ada. Nah ini yang menjadi concern kita Bapak Ibu di Kementerian Agama melalui BPJPH ini. Semua produk tidak hanya bersih, tidak hanya suci, tapi juga punya label halal, sehingga membuat ketentraman bagi para konsumen, terutama para siswa yang di kantin-kantin madrasah. Itu sangat selaras dengan program madrasah, tentunya ingin menciptakan generasi yang bersih ya.
Nah, apalagi yang ada program boardingnya, kan ada program menghafal Quran dan sebagainya. Itu kalau misalnya tidak jelas, tidak juntrung bahan bakunya dikonsumsi oleh siswa madrasah, saya kira itu berpengaruh juga gitu ya terhadap percepatan mereka menyerap ilmu itu. Jadi itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah kita coba untuk terutama di daerah yang mayoritas Muslim ya, kayak di Malang, di Surabaya, itu karena banyak pelaku usaha yang terutama pelaku usaha kebanyakan yang rata-rata juga ada yang musiman ya, misalnya di musim Ramadan, musim apa itu banyak. Nah, supaya tidak juga tadi memberikan itu, kita menekankan kepada pelaku usaha itu juga tetap untuk mendaftarkan produknya, terutama yang tadi pelaku usaha yang tidak musiman. Saya kira yang di kantin itu yang rutin tiap hari dijual, dikonsumsi oleh siswa. Terutama yang siswa madrasah yang ada boardingnya itu kan siswanya 24 jam itu full time ada di madrasah, pasti tidak akan mengkonsumsi produk-produk di kantinnya. Nah, ini yang kita sasar. Makanya mungkin bahasanya memang IC ya, kalau madrasah kita yang di sini di podcast ini kan jumlahnya banyak ya, ribuan itu pun berarti kan dari sisi kuantitas muridnya banyak, sehingga harus banyak kantinnya. Nah, ini yang kita pastikan. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan peran Satgas gini. Jadi kita di daerah Bapak Ibu punya namanya Satgas, satuan tugas yang dikhususkan untuk memantau bagi para pelaku usaha. Jika sudah terbit sertifikat halalnya, diawasi oleh Satgas, apakah ada perubahan dasar bakunya enggak. Nah, itu mempengaruhi Bapak Ibu, karena kita komitmen bahwa untuk sertifikat halal itu berlakunya aturan lifetime ya, seumur hidup, sepanjang tidak merubah unsur dasar bahannya. Tidak menyalahi aturan nih sebenarnya. Bukan aturan Bu, artinya ada penggantian bahan dasar, tapi tidak lapor ke P3H atau ke Satgas. Itu berarti sertifikat halal tidak berlaku lagi, harus buka akun baru lagi. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takutnya ribet pakai sertifikat halal, ada limit time-nya berapa tahun, tidak, ini kita lifetime dan membuat ketentuan bagi para pelaku usaha untuk menjualkan produknya. Saya kira itu. Baik, berarti di sini ujung tombaknya adalah P3H-nya ini dulu Pak ya. Ya, Jadi PR-nya BPJPH itu untuk yang pelaku usaha mikro ke bawah itu adalah P3H, karena mereka yang secara intens, kontinu mendampingi para pelaku usaha untuk membantu menerbitkan sertifikat halalnya itu melalui aplikasi Si Halal. Dan itu tidak semua bisa Bapak Ibu, itu pelaku usaha itu tidak sampai ke situ ribetnya. Nah, maka dibantu oleh para P3H. P3H ini membantu mereka cara menginput produknya sampai administrasi sebagainya, seperti misalnya memasukkan NPWP, NIP ya dan sebagainya, kan itu perlu pendampingan. Pokoknya Bapak Ibu yang di pelaku usaha itu tinggal menyampaikan saja apa saja produknya, nanti diverval oleh para P3H gitu. Baik. Iya, karena dengan adanya produk makanan yang sudah bersertifikasi halal itu akan menimbulkan kepercayaan kepada konsumen gitu Bapak. Betul, trustnya makin meningkat. Iya. Baik Bapak, nah ini kita kan di madrasah nih ya, banyak sekali siswa kita yang memang ada di boarding school gitu ya. Nah, yang otomatis mengkonsumsi makanan di madrasah itu hampir tiap harinya. Nah, itu akan menimbulkan kepercayaan tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi orang tua. Semakin besar kepercayaannya menitipkan kepada madrasah ketika semuanya betul-betul halal seperti itu. Jadi barangkali ini juga salah satu motivasi untuk para pelaku usaha bahwa apabila usaha Anda semua ini bersertifikat halal, itu keberkahan akan semakin datang dan akan semakin menambah rezeki dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas semua ulasannya yang bisa memberikan masukan kepada kita, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil mulai hari ini sampai dengan 1 Juni 2024 bahwa kita masih bisa mendaftarkan produk kita untuk bersertifikasi secara sertifikasi halal secara gratis, tidak dipungut biaya. Jadi supaya semuanya waktu yang momen kita manfaatkan sebaik mungkin. Momentumnya pas. Betul sekali. Jadi sesegera mungkin untuk bisa mengikuti ini. Mungkin tambah lagi Bu. Ini. Jadi para pelaku usaha itu bisa jadi yang punya lapak atau punya tempat di madrasah. Ada juga pelaku usaha yang menitipkan produknya lewat operasi madrasah. Ini juga berlaku sama.
baik yang kantin maupun yang pelaku usaha. Biasanya pelaku usaha itu dari orang tua ya, wali murid nitip produknya, Pak saya jualan ini itu. Nah ini juga menjadi sebuah keharusan juga. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang pelaku usaha yang menitipkan produknya di madrasah melalui koperasi pun, ketika tidak punya sertifikat halalnya, mohon maaf, ini nanti tidak bisa dipasarkan di madrasah. Baik. Gitu loh, Iya. Ya, jadi semuanya walaupun titip pun juga harus bersertifikat halal. Iya, gitu. produknya ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan masukannya, banyak ilmu yang kita dapat. Jadi supaya nanti pemirsa juga bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa mengikuti sertifikasi halal ini. Ya. Baik pemirsa, sebelum podcast kita akhir ada tagline bagus begitu nih, monggo Bapak silakan. Ya. Bapak Ibu, para pelaku usaha dimanapun berada, terutama yang di lingkungan Kemenak, terutama di madrasah-madrasah, mari kita melakukan memberikan percepatan untuk program sehati. Karena halal itu adalah halal itu baik, halal itu sehat, halal itu berkah. Iya, terima kasih. Baik. Demikian pemirsa podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.